Demikian adanya dan akan kita teruskan untuk menyingkat waktu kepada Dr. Reno Rudiman supaya nanti kita banyak dalam pertanyaan-pertanyaan sekaligus nanti terakhir. Ya. Jadi kita akan lanjut ke Dr. Reno Rudiman. Silakan Dr. Reno Rudiman. Baik, terima kasih Dr. Herawan. Juga terima kasih pada PBI yang memberi penghormatan pada saya untuk sharing mengenai surgical smoke management. Dan senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia ini, walaupun ketemunya secara virtual, tapi ya saya sangat bahagia bisa berkumpul kembali. Oke, langsung saja kita bahas mengenai surgical smoke ya dalam era COVID-19 pandemic. Sebelumnya saya disclaimer nyatakan bahwa ini tidak ada sponsor ya, tidak disponsori oleh perusahaan apapun dan tidak ada conflict of interest. Oke, apa itu smoke? Smoke itu adalah suatu gas produksi dari pembakaran ya, yang berupa karbon. Jadi smoke ini adalah suatu partikulat gas yang beredar di udara sebagai akibat dari proses pyrolysis gitu ya. Dan khususnya apa itu surgical smoke? Nah, surgical smoke ini sering di jurnal-jurnal ilmiah dikatakan plume atau aerosol atau vapor gitu ya, uap gitu ya. Dan yang menghasilkan surgical smoke ini antara lain berbagai energy device yang bisa kita gunakan sehari-hari di pembedahan, misalnya electrocauter surgery, laser, harmonic scalpel gitu ya. Semuanya tuh bisa memproduksi gas atau plume. Kita lihat misalnya ini penggunaan cauter akan timbul asap dan asap ini cukup berbahaya. Dan asap ini terbuat dari atau komposisinya 95% air atau uap dan 5% cellular debris, di mana terdiri dari bahan-bahan kimia, darah, jaringan, virus maupun bakteri. Bahayanya bagaimana? Bahayanya bisa mengiritasi mata, hidung, telinga, tenggorokan, juga menjadi sumber penularan infeksi. Dalam jangka panjang juga bisa merupakan karsinogenesis. Nah, bagaimana tinjauan ilmiah mengenai efek negatif dari surgical smoke ini? Ternyata dari satu jurnal melaporkan bahwa lebih dari 500.000 tenaga kesehatan ini terpapar oleh surgical smoke setiap tahunnya. Dan surgical smoke ini ketika dianalisa ternyata mengandung lebih dari 150 bahan kimia yang berbahaya. Dan beberapa ahli mengestimasi bahwa jumlah surgical smoke yang diproduksi setiap harinya di suatu OR itu setara dengan 27 sampai 30 batang rokok gitu ya. Ya ini amazing karena selama ini saya mengaku diri saya non-smoker tapi ternyata diam-diam setiap harinya saya menghisap 27 batang rokok ini di OR. Nah, oke, COVID-19 tadi Dr. Barlian sudah juga membahas sedikit bahwa ini introduksinya, pokoknya ini biang keladinya kenapa kita membahas masalah ini adalah SARS-CoV-2 virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ya. Virus ini mempunyai ukuran 0,06 sampai 0,14 mikron dan ditemukan di nasofaring, saluran nafas atas dan bawah, kemudian di seluruh saluran cerna dari mulut sampai ke rektum. Juga virus ini ditemukan di darah, di empedu dan feses gitu ya. Tapi kalau di urin sama di spine tidak ditemukan. Ya, jadi masalah semakin ke sini kita semakin ketahui bahwa virus ini mempunyai berbagai modalitas cara transmisi ya. Jadi memang sangat menular. Nah, ini mengulang tadi guideline yang sudah dikemukakan oleh Dr. Barlian ini konsensus guideline dari Royal College of Edinburgh, Glasgow, Ireland dan England. Jadi kelompok Inggris saya ya. Nah,
Ini guideline yang paling pertama kali muncul. Pada waktu itu dikatakan laparoskopi sebaiknya tidak dilakukan. Kalaupun apendisitis, kolesistitis, konservatif saja gitu ya. Endoskopi pun hanya emergency dan itu pun tidak ada terapeutik ya, hanya diagnostik. Juga operasi itu hanya emergency. Emergency pun semua harus di screening COVID gitu ya. Kemudian situasi kamar bedah operasi minimum staff. Jadi hanya sedikit staff ya, sesedikit mungkin personal bedah yang masuk OR. Juga hentikan positive pressure ventilasi katanya. Jadi rasionalisasinya adalah bila udara tidak beredar, tidak diberi pressure positif, maka virus pun diam gitu. Nah, kemudian APD atau PPE ini gunakan caranya semua dijelaskan dengan teliti, jadi itu guideline dari Inggris Raya. Bagaimana guideline dari Amerika dan Eropa non Inggris ya, CHIS ini PBEI-nya Amerika, hampir sama, jadi kurang lebih, tapi laparoskopi sudah mulai boleh diperkenalkan tapi memakai device filter. Juga energy use katanya diminimalkan. Tapi tetap semua pasien dianjurkan screening COVID. Juga konsultasi sebaiknya tidak face to face, kalau bisa secara virtual saja katanya. Nah, sehubungan dengan itu kita bahas mengenai pembedahan dan risikonya terhadap COVID-19. Jadi surgical smoke ini diproduksi oleh berbagai energy device yang mengeluarkan asap yang berbahaya. Nah, di sini menariknya adalah sejumlah besar CO2 itu diinsuflasikan ke dalam laparoskopi gitu ya. Jadi laparoskopi sebetulnya theoretically lebih berbahaya dibandingkan open surgery, karena kalau open surgery udara yang beredar itu adalah udara atmosfer ruangan gitu ya. Tapi kalau pada laparoskopi, kita dengan sengaja memasukkan sejumlah besar CO2, gitu, sehingga potensial lebih berisiko. Gitu ya. Walaupun tadi ada yang mengatakan bahwa kalau laparoskopi itu kan sirkulasinya tertutup, bisa lebih terkendali. Gitu ya. Nanti kita diskusi lah soal ini mungkin kalau ada waktunya ya. Lalu rekomendasi Asia, rekomendasi ELSA, tadi Dr. Barlian sudah banyak sekali mengemukakan detail mengenai rekomendasi ELSA ini. Saya hanya akan fokus tentang rekomendasi hal-hal yang berhubungan dengan asap. Ya. Jadi energy device setelannya diminimalkan katanya supaya efek bakarannya itu tidak menimbulkan banyak asap. Juga hindari mendiseksi di tempat yang sama dalam jangka waktu lama. Gitu. Lalu suction lebih sering dan selalu bersihkan instrumen terhadap darah dan jaringan gitu, supaya asapnya pun minimal. Kemudian gunakan mesin filtrasi baik pasif maupun aktif. Kalau bisa sih betul-betul sistem smoke evakuasi yang baik ya, yang branded, yang dijual di pasaran gitu ya. Tapi tentunya ini mahal. Nanti saya akan perlihatkan beberapa contoh. Tapi ELSA juga sadar bahwa tidak semua rumah sakit mampu menyediakan smoke evacuating system yang baik gitu. Jadi ada rekomendasi di ELSA itu yang mengatakan kalau commercially available system tidak tersedia, baik karena harga atau masalah lisensi, gunakanlah selang drain dari trocar, ventilating port, ke suatu underwater seal, ya, suatu botol WSD gitu ya, yang mengandung cairan virusidal, misalnya Sidex, atau Dr. Erawan menggunakan betadine kalau tidak salah. Dr. Wanka dari Mitra Kelapa Gading menggunakan Baiklin yang saya tahu. Jadi apapun untuk membunuh virus ya. Nah, filtrasi ini memang untuk mencegah penularan itu tidak semata-mata hanya smoke evacuation systemnya, tapi harus menyeluruh. Antara lain APD-nya juga harus lengkap, kemudian ruangan ventilasinya juga diatur gitu ya. Jadi semua itulah yang akan memotong rantai penularan.
Kita lihat satu persatu. Nah, mengenai ruangan, ini ruangan dengan positive pressure. Jadi udara itu bersirkulasinya dari atas meja operasi mengalir ke samping ke dinding meja operasi dan dinding kamar operasi. Nah, pada awalnya intercollegiate guideline itu mengemukakan jangan pakai positive pressure gitu. Udara biarkan diam supaya virus pun jadi diam gitu. Tapi berkembang kemudian guideline yang baru adalah justru gunakanlah positive pressure supaya virus dengan cepat dihisap ke pembuangan gitu ya. Kita pun bisa nanti diskusi soal ini mana yang lebih betul gitu ya. Lalu APD tentu lengkap, menggunakan hazmat suit yang tidak tembus air, menggunakan masker N95, goggle, face shield, double gloving, apron, shoe cover. Itu semua dipakai dan tidak ada salahnya untuk bila Anda berada di lokasi yang zona merah atau zona kuning, lebih baik anggap semua pasien positif COVID gitu ya, sehingga kita lebih prepare. Kalau tersedia juga bisa pakai PAPR. Nah, ini power air purifying respirator dan tentunya ini memang mahal nih masker ini. Kalau impor itu bisa 20-30 juta, tapi ini saya pakai PAPR lokal nih, buatan Bandung nih, kerjasama ITB, UNPAD, dan IPTN. Kami di Bandung mengembangkan ini, lumayan cukup nyaman dan sama sekali kacanya tuh tidak berembun, sirkulasi enak karena ada fan, ada UV, ada N95 di snorkel di atasnya itu. Jadi cukup nyaman bila tersedia alatnya. Lalu sekarang mengenai evakuasi smoke-nya selama open surgery bagaimana? Nah, dilihat di sini contohnya adalah seperti ini, langsung disuction, udara disuction. Tapi kelihatannya ini kurang efektif ya, masih banyak asap yang tidak terhisap. Ya, mungkin juga ini asisten saya kurang berani masuk suction-nya lebih ke dalam gitu ya, ini asisten masih muda. Kemudian ada device komersial yang sudah didesain untuk itu. Jadi ini counter tip-nya itu sudah memang bersatu dengan suctioning device ya. Ini Velilab Pencil diproduksi oleh Covidien. Tapi saya juga belum pernah lihat fisiknya nih di Indonesia apa ada atau tidak, belum tahu saya. Kemudian kompetitornya Ethicon membuat Megadyne System. Ini prinsipnya kurang lebih sama. Ini filtrasi aktif dari counter langsung disuction dan masuk ke mesin filtrasi aktif ya. Salah satu pesaing lagi yang diproduksi oleh Erbe nih. Erbe kelihatannya cukup canggih juga. Smoke evacuation pencils. You can cut and coagulate while simultaneously evacuating the resulting smoke. Direct capture using a smoke evacuation pencil placed just a few millimeters above the source is extremely efficient. This always gives you a good view of the surgical field and of the surgical site itself. The bi-turbo technology of the IES-3 ensures fast evacuation without any delay. Due to enhanced noise insulation, the IES-3 system is also noticeably quieter. Ya, nah itu kan mahal. Elsa pun merekomendasikan kalau itu memang terlalu mahal, gunakanlah DIY teknik, ya, DIY, do it yourself ya. Saya dapat sharing ini dari Dr. Erawan. Dr. Erawan menggunakan tip suction dan tip counter ini disatukan kelihatannya oleh Steristripe ya untuk mempertahankan sterilitas nih. Jadi ini smoke evacuator dengan kearifan lokal ya Dr. Erawan. Tapi cukup praktis, cukup mudah, dan aman ya. Saya kira kita bisa tiru semuanya nih. Kemudian bagaimana untuk laparoskopi? Untuk laparoskopi ada juga device komersial yang merek Rapid Vac ya, buatan Covidien. Jadi prinsipnya udara dari pneumoperitoneum ini dikeluarkan lewat trokar, lewat sirkulasi tertutup ke mesin ini. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau yang ini adalah pasif ini sifatnya. Di sini tube lewat
suatu filter kemudian masuk ke dalam suatu botol gitu ya, botol suction gitu ya. Dan ini memang menggunakan biasanya dicampur dengan bahan tadi ya, bahan virusidal gitu di tabungnya. Nah, dari sini kita lihat ini lebih murah, ini filtrasi pasif ya. Dan ini juga Dr. Erawan membagikan sharing videonya mengenai sistem ini, DIY juga, do it yourself smoke evacuation system seperti ini. Ini dari kaset, disambung dengan konektor dari pipa dari tube ini, kemudian disambung lagi dengan pipa besar ke arah filter. Nanti filter akan masuk ke dalam nasogastric tube yang akan terus terendam dengan cairan desinfektan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai smoke management di OR ini. Sebagai summary bahwa lebih dari 500.000 tenaga kesehatan ini terpapar oleh surgical smoke setiap tahunnya. Dan surgical smoke ini sangat berbahaya dan potensial menularkan COVID-19, sehingga pengelolaan asap di kamar bedah ini sangat penting ya. Dan approach-nya untuk mencegah penularan tentu selain smoke evacuation juga menggunakan APD yang proper dan appropriate, juga mengatur ventilasi ruangan OR yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mungkin mohon maaf. Saya terbuka untuk pertanyaan atau diskusi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih Dr. Reno yang sudah membawakan segalanya dengan komprehensif dan cukup jelas, terutama mengenai aerosol management. Dan saya kira memang di kita bisa dimodifikasi dengan hal-hal yang praktis tetapi murah begitu, saya kira. Sama juga seperti kita semua, seperti Dr. Barlian juga, saya dan Dr. Reno, saya kira yang paling penting adalah kita melakukan sesuatu yang disesuaikan dengan masalah keuangan atau masalah mahal atau murahnya. Saya kira kalau lebih murah tapi praktis ya kenapa tidak gitu loh. Oke, jadi untuk pertanyaan mungkin